Mengawali pembelajaran pada kali ini, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Berdiri. Pada bendera merah putih. Semangat, gerak. Tegak, gerak. Beri salam. Selamat pagi, Pak. Pagi, silakan duduk. Terima kasih yang sudah hadir hari ini. Hadir semua. Memulai sesuatu dengan semangat. Kalian akan menuai sesuatu yang bagus nantinya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Semansa tase. Ceria. Terima kasih. Ya, perhatikan gambar di depan ya. Jadi gambar di depan itu ada 4 orang ya. Di kelas tertentu. 4 orang ini ingin mencalonkan diri jadi ketua kelas dan wakil ketua kelas. Jadi dia belum tahu posisi mana yang akan ditempati ya. Jadi 4 orang ini belum tahu posisi mana yang mereka akan tempati. Kita akan menghitung ya. Nah, kira-kira kalau ada 4 orang, kira-kira pasangannya itu seperti apa ya? Yang mungkin Bisa kan anggap aja ada 4 orang A, B, C, D. nah, Bisa aja A dengan B, A dengan C, A dengan D. Atau B dengan A, B dengan C, B dengan D. jadi temannya mengatakan kalau misalkan ada 4 orang ya. Nah, jadi ada 4 orang, bisa saja pasangan yang pertama itu Amir berpasangan dengan Budi ya. Nah, bisa juga Amir itu dipasangkan dengan Syahria ya. Atau bisa juga Amir dipasangkan dengan Doni ya. Begitupun sebaliknya ya. Bisa saja Budi yang menjadi ketua kelas dan wakilnya Amir ya. Nah, jadi bisa terbalik ya. Jadi enggak yang mengusulkan 4 orang, enak aja dihitung ya. AB, AC, AD. Cuma kalau yang mengusulkan sudah ada 12 orang, nah yang mau dicari sampai sekretaris ya nanti jumlahnya sampai ratusan ya. Nah, makanya nanti ada rumusnya ya. Kira-kira rumus mana yang digunakan? Kalau kalian sudah pelajari materi ini, nah nanti kalian sudah bisa hitung nah kira-kira ada berapa ya. Nah, calon yang mungkin ya. Nah, jadi ada pun tujuan pembelajaran pada materi hari ini. Setelah kegiatan pembelajaran ini diharapkan kalian dapat ya, menjelaskan, menggunakan, menganalisis, serta mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan permutasi dan kombinasi ya. Nah, jadi judulnya kayak pencacahan. Pada pertemuan sebelumnya ini kita sudah bahas mengenai aturan perkalian dan penjumlahan. Ini kita fokus ke permutasi dulu ya. Cuma nanti ada pengantar sedikit cara membedakan permutasi dan kombinasi. Di grup tadi ada Bapak kirim link. Bapak ingin lihat ya sejauh mana kalian sudah mempelajari materi yang berkaitan dengan permutasi dan kombinasi. Di situ saya coba dikerjakan dulu. Kita lihat ya, kira-kira jawabannya betul presentasi tersebut. Perhatikan ke depan ya, kita lanjut lagi.
Pernah lihat tanda ini? Nah, ini tanda apa? Hah? Faktorial ya, atau tanda hati-hati ya. Tanda seru ya. Nah, jadi lain kegiatan atau lain apa ya, beda penyebutannya ya. Ada yang tahu cara kerja faktorial seperti apa? Cara kerja faktorialnya itu tinggal misalnya kalau satu faktorial itu satu, kalau misalnya dua faktorial itu 1 kali 2, kalau misalnya 3 faktorial 1 kali 2 kali 3, begitu seterusnya. Beri aplaus dulu ya. Atau mungkin kalau dari pengertiannya kita balik aja ya. Misalkan n faktorial ya, 3 misalkan ya, 3 2 1 ya. Nah, jadi dikali sampai 1 ya. Nah, turunnya ke bawah ya. Jadi kalau 10 berarti 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 sampai 1 ya. Itu Andrio ya. Kira-kira kalau 5 faktorial dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Jawabannya berapa? 120 begini ya. Nah ya, boleh dikali manual, cuma kalau kalian kali manual itu agak repot dia ya. Kenapa? Soalnya yang dikali banyak. Nah jadi kita bisa gunakan sistem coret ya. Nah jadi kalau bisa dicoret ya kayak gini. Jawabannya berapa? 210. Punya kayak gini bisa dicoret lagi ya. 8 sama 2 ya. 8 dibagi 2 4 dikali 7 ya. Atau bisa dikali langsung ya. Maksud papa tadi dikali langsung kayak gini ya. Kita dicoret. Cuma kalau angkanya kayak gini kan enak dikali ya. Nah, kalau tadi kalian kali sepanjang ini, nah, buang-buang waktu dia ya. Ada pertanyaan yang faktorial. Nah, untuk lebih memahami permutasi dan kombinasi, nah, silakan perhatikan perhatikan pengertian permutasi. Permutasi adalah banyaknya cara menyusun suatu anggota himpunan dengan memperhatikan urutan. Ada 2 kata kunci pada permutasi. Yang pertama adalah kata menyusun dan yang kedua adalah memperhatikan urutan. Coba perhatikan kasus 1. Pada kasus 1 kita akan melakukan pemilihan ketua kelas dan wakil ketua kelas. Ini ada 2 calon. Untuk susunan pertama, si A ini menjadi ketua kelas dan si B menjadi wakil ketua kelas. Untuk susunan kedua, si B menjadi ketua kelas dan si A menjadi wakil ketua kelas. Untuk 2 susunan ini 2 susunan yang berbeda. Berbeda ketika si A menjadi ketua kelas dan si B menjadi ketua kelas. Nah, maka kalau kasusnya seperti ini kita bisa menghitung ada 2 cara menyusun atau ada 2 susunan. Sedangkan untuk kombinasi sendiri, kombinasi adalah banyaknya cara memilih suatu anggota himpunan tanpa memperhatikan urutan. Nah, sama dengan permutasi tadi, untuk kombinasi juga ada 2 kata kunci. Yang pertama memilih dan yang kedua tanpa memperhatikan urutan. Berbeda dengan permutasi, untuk kombinasi sendiri urutannya tidak diperhatikan. Coba perhatikan kasus 2. Pada kasus 2 kita akan memilih pemilihan tim mengikuti lomba. Si A dan si B akan mengikuti lomba. Untuk pilihan pertama, kita memilih si A lalu memilih si B. Untuk pilihan kedua, kita akan memilih si B lalu memilih si A. Kalau kita perhatikan kasusnya, karena ini adalah tim, kita menganggap bahwa
pilihan pertama dan pilihan kedua ini sama. Maka untuk kasus ini kita menghitung bahwa cuma ada satu cara atau ada satu. Kalau kita perhatikan kasusnya, ini bisa kita hitung sebagai dua susunan ya. Jadi ini beda ya. Nah, beda susunan pertama, beda susunan kedua ya. Tapi kalau tim ya, mau kalian pilih si A baru si B dulu ya, atau dibalik, kalau kalian perhatikan orang itu aja orangnya ya. Makanya dia cuma dihitung satu ya. Kemarin ada berenam-enam. Ini anu yang belajar kelompok kayak tampak. Karena kalau kita sudah salaman kan, lewati kalau tak salah. Jadi apa-apa sikap. Nah, saya sih permutasi siklis. Makanya kalau ada yang anu sambil buka aja ya. Jadi permutasi siklis itu meja bundar gitu. Jadi kalau meja bundar kalau ada 5 orang kurang 1 gitu. Coba perhatikan ke depan dulu ya. Sudah ada yang kirim ya. Saya mulai dari kelompok 4. Jadi pada hari ini saya akan mempresentasikan jawaban kami. Nah, di sini untuk yang kalau pertama ini saya menggunakan rumus permutasi karena dia itu kan kata digunakan pasangan berurutan untuk mengetahui banyaknya susunan. Berarti dia AB boleh sama dengan AB itu boleh sama dengan BA. Jadi yang pertama itu permutasi karena kan akan dibuat suatu susunan di mana orang-orang yang disusun akan menjadi ketua, sekretaris dan anggota. Misal A, B dan C. Ketuanya A, sekretarisnya B, dan anggotanya C. Kalau misalkan dibalik jadi ketuanya C, sekretarisnya A, terus anggotanya B, itu kan akan berbeda lagi. Jadi susunannya sangat diperhatikan, makanya dia permutasi. Beri aplaus dulu ya untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 kali ini akan mempresentasikan hasil. Jadi untuk pertanyaan nomor 1 itu adalah dari 10 orang akan dipilih ketua, sekretaris dan bendahara. Di sini kita bisa lihat ada 3 posisi yang dimana 3 posisi ini tadi akan diisikan sebagai R. Kemudian berapakah formasi yang dapat dibentuk? Nah, di sini N-nya sudah jelas 10, yaitu jumlah orangnya tadi, dan posisinya atau R-nya ada 3. Nah, langsung saja kita masukkan ke dalam rumus N faktorial per N dikurang R tutup kurung faktorial. Ini bisa dilihat formasi yang dapat dibentuk. Oke, jadi untuk soal selanjutnya, saya diperhatikan bahwa jumlah dari semua angka yang digunakan itu ada 10 ya. Berarti N-nya itu adalah sama dengan 10. Terus, untuk N-nya itu sendiri, itu diminta terdiri dari 6 angka. Jadi R-nya itu adalah 6, tinggal kita masukkan angkanya. N-nya itu 10 faktorial dan N dikurangkan itu sama dengan 4. ada pertanyaan? Bisa paham? Beri aplaus dulu ya. Bacakan jawabannya.
pertama bisa bertahan di posisi puncak ya. Jadi kesimpulannya perbedaan dari permutasi dan kombinasi adalah kalau permutasi itu kita kayak menentukan suatu susunan yang urutannya diperhatikan. Sedangkan kalau untuk kombinasi kita menentukan suatu susunan yang dimana urutannya tidak diperhatikan. Ya, terima kasih. Beri aplaus dulu. Akhiri kegiatan pada hari ini, pada pembelajaran kali ini, mari kita berdoa mulai. Doa selesai. Berdiri. Beri salam. Bapak lupa ya. Nanti untuk pembelajaran berikutnya itu materi kombinasi ya, silakan dipelajari. Saya rasa cukup untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat